Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Jejak Luhur Nusantara bareng Kang Mul. Di channel ini sudah lama vakum. Kita akan mulai lagi mencoba mengungkap cerita yang pernah dialamin sama seorang teman saya di Gunung Ciremai lewat pendakian jalur Linggarjati yang terletak di tanjakan kuda. Nah, dari kesaksian seorang teman, sekarang dia sudah hadir bintang tamu saya. Dia yang bernama Asep Jiron ya. Mangga Asep Jiron perkenalkan diri apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi ya Kang Mo ya, yang tadi dimaksud mungkin yang pasnya itu berarti kuburan kuda. Pos ya. Pos tanjakan kuda. Itu memang di salah satu jalur pendakian Gunung Ciremai itu ada yang namanya jalur ataupun salah satu pos yang namanya kuburan kuda. Nah, mungkin tadi yang di awal dibicarakan oleh Kang Mul, sebagaimana akan menceritakan salah satu cerita tapi memang benar adanya. Wallahu alam sih kalau untuk masalah ini memang cuman secara pengetahuan ataupun yang dialami saya pribadi ya seperti itu. Mungkin untuk awalnya mungkin dimulai dari waktu pendakian pada saat itu saya lupa ya, pendakian itu bulan ataupun ini lupa. Cuma yang pasti saya mendaki itu berlima dan kebetulan yang 5 orang itu belum pernah ada yang mendaki jalur Linggarjati. Semuanya belum ada gitu. Tapi yang 2 orang rekan saya, Gali sama Pajar, itu memang sudah biasa mendaki. Cuman pas kebetulan untuk jalur Linggarjati itu tuh belum pernah. Nah yang 2 lagi memang dua-duanya pemula waktu itu. Jadi kami mendaki itu berlima ya. Itu kita sebelum langsung Kang Asep mau menceritakan, itu benar pengalaman kan ya, bukan cerita kan itu. Jadi pengalaman yang diceritakan gitu, pengalaman asli ya. Jadi enggak. Iya. Jadi memang kalau saya baca cerita enggak. Cuman pas kebetulan kejadian itu bisa saya ceritakan karena memang terjadi pada diri saya terutama ya. Dan pada saat itu pendakian itu memang berlima. Ya, saudara, rekan-rekan, nanti sebelum lanjut sama Kang Asep, nah ini berarti di pos pendakian lewat jalur Linggarjati di pos tanjakan kuda. Nah, sebenarnya di pos tanjakan kuda itu banyak mitos-mitos yang mitos-mitos itu terdahulu itu tanjakan kuda itu lumayan katanya angker, serem itu. Nah, untuk menyaksikannya, untuk mendengarkan nanti apa yang dialami oleh Kang Asep seperti apakah di tanjakan kuda itu, nanti akan diceritakan oleh Kang Asep sendiri yang mengalami hal sesuatu yang ganjil, aneh, bahkan serem gitu, menakutkan. Nah, nanti langsung aja ke Kang Asep. Itu coba Kang Asep diceritakan dari awal mula Kang Asep lewat pendakian. Langsung aja permisa. Ya, untuk awal mungkin kita langsung posisinya gini aja ya Kang Mul ya. Iya. Kita cerita pada saat sudah berada di pos pendakian ataupun di pos yang namanya kuburan kuda. Iya. Ya memang pada waktu itu saya mendaki dari jalur Linggarjati itu sesuai bagaimana biasa. Sebelum melakukan pendakian kita sama-sama berdoa ya. Karena memang yang saya tahu ataupun perlu diketahui bersama, bahwasanya kemanapun kita pergi, apalagi satu tempat yang memang belum pernah
pernah dikunjungi ya minimal ada tata krama lah, ada pun etika yang kita pakai gitu. Karena tidak semua tempat itu ya. Betul. Apalagi yang mau kita tuju itu salah satu tempat yang memang boleh dikatakan apa ya namanya ya, jalur pendakian yang memang kebanyakan orang tahu bahwa jalur pendakian untuk Jalur Linggadjati itu di samping medannya luar biasa, juga hal-hal yang seperti itunya juga luar biasa gitu. Nah kita langsung saja ya, Kang Mul ya. Memang pada waktu itu saya terus terang saja kejadian itu ada sesuatu hal yang memang terjadi gitu ya di kuburan kuda. Pada waktu itu mungkin tepat nih kayak gini hari lah 9:30 malam lah, masih sore. Nah seperti biasa saya pribadi mengomando ke rekan-rekan agar supaya camp di satu tempat yang memang tempat itu tidak sengaja, bahwa kita pas kebetulan waktu itu udah mau menjelang maghrib, udah menjelang malam, kita terpaksa camp di situ dikarenakan memang posisi cuaca juga sudah tidak memungkinkan, hingga akhirnya kita mengambil keputusan camp di kuburan kuda. Itu jam 9:30 sih ya. Malam berarti ya. Jam 9:30. Kejadiannya itu memang sekitar 9:30 lah, gitu, masih sore. Nah pas saya nyampe di situ rekan-rekan bersiap-siap untuk mendirikan tenda, mengecek tempat di situ. Nah seperti biasa kita nyalain kayu bakar ya, api unggun untuk penghangat ya, kita ngopi-ngopi biasa. Nah saya komandokan pada saat itu memang waktu masih jam 10 lah. Nah sebelum kejadian ke arah sesuatu hal yang ganjil-ganjil yang tadi kan mau katakan, awalnya memang kita lagi ngobrol. Nah ada beberapa orang pendaki gitu ya, 2 orang kalau nggak salah, dan memang itu satu tim apa beda tim? Beda tim. Dan memang ada lagi yang ngecamp berarti. Ada, memang kita ngecamp tidak, tapi pas kebetulan karena di kuburan kuda itu areanya kecil ya. Kita cuman memasang tenda, camp itu 3 tenda. Tapi di jarak dari kuburan kuda di bawah kita tuh ada yang camp, tahu orang Indramayu kayaknya, daerah wilayah orang-orang bahasanya orang Cirebon atau Indramayu lah. Itu berapa orang kira-kira Kang Asep? Banyakan dia. Berapa tenda? Ada sekitar 2 tenda atau 3 tenda lah. Nah pas pada saat kita lagi iniin api unggun, nah ada 2 orang pendaki pertama nih. Dia permisi katanya minta air gitu loh. Saya kasih air bahkan sama makanan gitu ya, saya kasih. Nah udah kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama tim kita, sama teman-teman kita. Nah selang gak begitu lama, nah hampir jam 9:30 datang lagi si orang itu, tetap orang yang sama, minta lagi makanan. Nah di situ saya cuman gini doang, bukan saya pelit terhadap makanan ya, sama makanan ataupun minuman. Saya cuma nanya, Mas emang sampean mau kemana? Dari mana? Saya dari Indramayu. Mau kemana? Mau ke puncak. Waduh, saya bilang ini baru nyampe kuburan kuda, sampean perbekalan sudah habis, air sudah habis, gimana mau nyampe? Ini mah saya cuman kesian aja kamu ya kepada rekan-rekan. Jadi jangan gegabah. Saya cuma ngasih saran, daripada sampean ada sesuatu hal di jalan yang tidak diinginkan, perbekalan ada kan, saya sarankan suruh pulang, udah balik ke bawah lagi. Saya bilang, akhirnya dia ngedenger gitu loh, dan memang nggak lanjut gitu. Nah udah singkat cerita sudah beres. Saya juga kebetulan memang jadwalnya tuh malam ini camp di kuburan kuda, besok pagi kita lanjut. Jadi ada 2 malam lah rencana itu. Nah karena memang kita ngopi udah, makan juga udah ya, hingga akhirnya kita masing-masing tenda masuklah ke masing-masing tenda. Kebetulan tenda kita tiga tenda ya, 1 tenda 2 orang, yang tengah 2 orang, saya juga 2 orang. Jadi kita mendaki 6 orang, bukan 5 orang ya. 6 orang berarti ya. 6 orang. Nah pada saat jam ya 10 kurang, masih jam 10-an lah,
yang namanya jam segitu di jalur pendakian saya rasa udah cukup dingin, apalagi pada saat itu cuaca memang dari sore kabut sudah turun. Itu waktu musim ini ya, Kemarau itu, kemarau ya, kemarau kemarau. kemarau lah itu. Nah, kita udah bergegas sama rekan-rekan juga masuk ke tendanya masing-masing ya. Alat-alat kita bekas ngopi juga kita taruh di samping, nggak dimasukkan. Kompor, misting gitu-gitu ya. Akhirnya kita masuk. Nah, pas masuk ke tenda, saya sudah di dalam tenda kan sudah kupluk sudah kita pakai, jaket Dingin ya, kita kan? pakai, semua kos kaki kita pakai. Udah cuaca udah ekstrim lah, udah dingin lah. Ya, kita berarti bisa istirahat aja ya. Iya, niat istirahat. Istirahat aja. Cuman pas pada saat saya mau tidur, saya merasakan sesuatu yang memang beda dari biasanya. Jadi kenapa katakan beda? Saya juga udah mau tidur, bahkan si Galih teman saya tuh yang satu tenda sama saya dia udah tidur. Nah pas saya mau tidur kok perasaan badan saya jadi panas kan. Aneh berarti ya. Aneh. Orang kan kedinginan itu kan Iya. di gunung ya. Cuaca kemarau, waduh. Pokoknya panas saja panas. Nah merasakan suhu yang di badan itu panas bener gitu. Iya. Sampai perlahan saya Iya. nggak jadi tidur. Saya duduk kembali. Pertama nih saking panasnya saya buka upluk. Iya. Ya. Tutup telinga saya buka. Terus sarung tangan saya buka. Iya. Sampai kaos kaki saya buka. Sampai jaket saya buka. Saking panasnya itu. Saking panas. Itu kan nggak mungkin ya dalam Nah, malam ya. secara kebiasaan pendaki kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Saya aja kan mungkin. kalau mendaki itu udah sleeping bag Nggak saya mungkin. pakai itu. Bahkan ya memang teman saya si Gali udah sleeping bag udah apa, udah ada yang 3 rangkep, Iya. jaket juga kan. Heeh. Nah, pada saat itu saya merasakan sesuatu hal seperti itu. Ini ganjil gitu loh, ada apa? Hingga akhirnya saya memutuskan Keanehan nih kan. memutuskan untuk kita ngerokok aja dulu lah, ngopi lah. Keluar berarti tak? Enggak. Di dalam aja. Di dalam saya buka itu aja resleting tenda sedikit. Nah, saya ambil kopi yang udah di termos kecil ya, udah jadilah gitu. Saya tuangin biasa lah seperti biasa. Ngopi ya berarti ngopi itu makin di kangen. Nah, pada saat itu pas kejadian merasakan suhu badan itu terutama ya. Nah, saya ada sesuatu hal yang biasa saya iniin, saya bilang nih aneh gitu loh, nggak seperti biasanya. Saya ingat ke rekan-rekan saya, tenda sebelah saya tuh ada 2 tenda. Saya coba perhatikan, saya coba dengar gitu. Ternyata mereka sudah pada melangsam tidur. Alhamdulillah berarti ya. Takut kenapa kan kita kan Takutnya kenapa-napa gitu kan. Nah, sudah seperti itu saya ngerokok biasa. Nah, tiba-tiba iya. ada sesuatu hal yang memang jenisnya suara, tapi suara burung, Kang Mul ya. Suara burung. Suara burung. Dan itu saya dengar tadinya di bawah tenda saya itu ada yang saya maksud tadi orang yang Remayu tuh. Nah, iya yang nggak tadi jauh. Remayu itu iya. Itu masih pada main gitar. Tapi cuaca pas udah agak malam, udah ini mereka udah pada sunyi juga kan, nggak ada suara gitar lagi, berarti udah pada tidur juga. Tapi masih di bawah jam 12 ya, di bawah jam 11 lah masih. Tapi dia belum turun. Belum, dia masih di situ. Memang yang turun mah memang pendaki yang cuman asal doang kayaknya. Tapi yang kemah udah persiapan udah kayak situ mah. Nah, pas kejadian malam terjadi seperti itu, awalnya tuh pas pada saat saya lagi beginilah gitu ya, merasakan suhu badan panas, ada suara burung. Dia dentumannya tuh kayak semacam, kalau Korea kan biasa, ini mah kayak pembuka pak gitu kan. Suaranya seperti pak gitu. Gitu. Suara hampir nyari suara Korea, tapi ini nyaris kencang bener lah. Nah, itu posisi saya di dalam tenda. Itu Kang Asep sendiri ya yang bangun itu ya? Iya, cuma saya sendiri doang. Ya emang sih satu tenda berdua, cuman kan Gali udah tidur. Nah, pas diawali dengan suara seperti itu, waduh, saya bilang ini ada sesuatu hal yang ganjil nih. Akhirnya saya seperti biasa ya, karena memang niat saya ke gunung itu tidak ada sesuatu hal yang memang tidak baik. Saya selalu membuka lah, berdoa
dalam artian kita mendoakan orang-orang kesepuhan-kesepuhan yang ada di situ ataupun yang ada di Kuningan gitu kan, intinya seperti itu. Nah setelah itu saya berdoa seperti biasa. Nah gak lama kemudian persis di samping tenda saya nih ada suara benda jatuh, tapi itu luar biasa, Kencang. kayak semacam lempengan besi bundar pipih yang dijatuhkan dari atas, nggak gejembreng, blik kayak begitu, kayak berat tuh. Kalau model barang ringan kan apa gimana, ini mah enggak, emang kayak lempengan buat besi lah yang blik di sebelah, persis sebelah tenda saya. Kencang banget itu. Kenceng itu saya emang saya dengar jelas gitu loh, dari mulai suara burung dari mau apa Karena gitu. enggak kaget lah, takut lah. Ya alhamdulillah sih, secara ini alhamdulillah saya kalau selagi masih yakin gitu ya, saya cuma punya keyakinan, intinya belum pernah mendengar cerita bahwasanya ada sesuatu ataupun berbentuk hal gaib yang sampai menelan manusia lah gitu. Saya yakin seperti itu. Nah nggak lama dari suara itu datang, nah itu kan kayak misting, kayak kompor itu saya taruh nih, bahkan saya bawa muk plus tutupnya, muk keramik ya, bahkan sampai sekarang muknya ada lah, itu saya taruh di luar. Nah yang anehnya kalau memang itu suara ada binatang mungkin pang gitu ya, diacak-acak, ini mah enggak, jadi kayak seolah dimainin, kayak model muk saya, muk kopi gitu ya, yang plus tutupnya itu di kayak diangkat tutupnya, terus dilepas, plik plik gitu, bukan gerada geruduk, enggak gitu ya. Nah saya dengar jelas itu jelas, waduh saya bilang, nah dari situ saya mulai ngapa jangan binatang, saya bilang, tapi kok binatang enggak seperti itu. Nah akhirnya udah seperti itu, saya iniin juga. Nggak pengen ngelihat. Enggak. Karena memang di sebelah persis, sebelah, karena memang posisinya saya masih ingat aja, kalau nggak salah ada ke sana ya. Ini sebelah sini nih, di kan tenda dem ya, di sampingan tenda itu kan kita kasih plastik, nah di dalam plastik itu. Nah setelah itu terjadi, nah disusul yang lebih parah lagi, habis suara itu ada, disusul gemuruh kayak suara hujan. Cuman yang saya bingung, kalau suara angin dan suara hujan itu memang persis kayak suara air gemuruh di atas. Untuk memastikan hujan apa enggak, saya pegang itu tenda, ternyata kan bukan hujan. Jadi walau alam suara apa ya, Tapi pasti tenda goyang enggak, kalau goyang sih enggak, cuman suaranya gemuruh itu lama itu. berapa menit kira-kira? Ya hampir setengah jaman lah. Waduh, serem juga itu ya. Nah itu selama suara seperti itu terjadi. Nah saya terus berdoa lah sebisa-bisa saya. Terus pada saat suara itu hilang, nah nggak lama kayak ada suara ini, suara apa ya, suara sepatu kuda, tapi bayangkan suara sepatu kuda itu kayak kuda lagi diikat di sebuah pohon, lalu dia makan rumput, kan suara mulut si kuda kalau makan rumput gitu ya, kayak ngerabat-ngerabat begitu ya. Nah seperti itu suaranya. Nah nggak lama disusul suara kuda yang biasa sih, suara kuda, bukan suara nyengir kuda, bukan kayak gitu kan. Nah cuman ada cumannya nih Kang Mul. Kenapa tak cumannya? Saya memang nggak sadar kalau memang itu berada di kuburan kuda, dan itu memang saya belum connect ke situ. Belum connect bahwa ini kuburan kuda gitu, enggak, saya nggak connect ke situ. Nah akhirnya udah biarin itu terjadi, saya dengerin. Nah nggak lama yang lebih parah lagi itu kembali gemuruh suara gemuruh gitu ya, yang memang posisinya itu saya rasakan itu kayak semacam gemuruh suara sepatu kuda yang jumlahnya sangat cukup banyak Di situ kedengaran, kedengarannya dicampur suara gemuruh air itu.
Ya namanya juga saya kayak pasukan lah, kayak pasukan gitu. Nah saya sih di situ, wah apa ini, saya bilang nih yang sesuatu hal yang emang identik dengan kuburan kuda gitu ya. Nah dari situ saya mulailah mencoba apa namanya ya, berdoa dalam artian bahwa kuburan kuda ini ada sesuatu sejarah. Kalau memang ini sejarahnya kuburan kuda seperti ini, ya terima kasih, saya sudah dikasih tahu, sudah dikasih bayangan seperti ini. Hingga akhirnya saya langsung di situ bahwa ingat ke sebuah sejarah yang namanya Kuningan itu terkenal dengan kota kuda, dan memang ada yang namanya kuda itu sebuah nama ya, kuda Siwindu. Minggu haji ya, minggu haji ya. Jadi sekarang tema itu dengan minggu haji ya. Hingga akhirnya saya coba kirim doa segala macam semampu saya, alhamdulillah tuh. Nah cuman lama itu Sekitar berapa dari pas mulai kejadian ada berapa jam itu sampai beres itu? Sampai beres itu saya sampai nunggu lama, dan posisi badan saya ya maaf ya memang posisi panas sampai saya keringetan. Nah pada saat itu suara situ masih ada, saya ingat nih, saya pernah bukan ada cerita, saya diberitahu bahwasannya untuk memastikan bahwa itu kejadian itu halusinasi ataupun apa, untuk memastikan bahwa itu sesuatu hal yang betul atau goib, dalam arti goib tapi betul gitu ya, dalam artian betul bukan real gitu, dalam artian ini goib tapi sesuatu hal yang nyata yang dialami ya gitu kan. Yang dialami. Saya dikasih tahu, ada ingat omongan ini, saya suruh ini apa, untuk memastikan ya, bahwa itu betul keadaan sedang ada sesuatu hal yang gaib ataupun apa gitu. Nah, saya ingat suruh, kalau memang di sebelah, yang bingungnya itu saya ingat, kalau memang di sebelah Anda ada rekan yang lagi tidur, coba bangunkan katanya untuk memastikan. Dan coba yang tidur itu suruh berbalik badan. Nah akhirnya saya punya pikiran, saya ingat ke sebelah, ada Galih nih, saya bangunin ke Galih, bangun Gai, coba pindah kepalanya ke ini, kita kepalanya dari sini, jangan dari sebelah sini. Nah dia karena memang nggak tahu cerita ya, karena saya ada maksud, dia nggak tahu. Akhirnya Galih putar balik tuh, putar kepala dalam posisi dia masih gimana sih, orang tidur lah ya kan, dibangunin. Dia pindah tuh, baru dia tidur, dia langsung bangun lagi. Nah untuk memastikan sesuatu hal itu yang goib itu ada ya, cerita itu ada, nah itu tadi tandanya. Kalau memang teman yang dibangunkan itu suruh pindah, terus dia suruh tidur lagi, terus posisinya dia langsung bangun lagi, nah itu benar, berarti dalam keadaan posisi ada sesuatu hal yang gaib dalam artian menunjukkan lah. Nah, ternyata seperti itu. Kang Asep itu udah tahu berarti ya, cara menentukan ada wejangan. Ini kalau kamu betul keganjilan, nah coba aja gitu kan. Coba. Nah Gali, bukan saya menjadikan media Gali, bukan, karena memang pas kebetulan ya, Gali juga nggak tahu, ya sudah saya coba bangun, ternyata. Nah saya dari situ belum cerita tuh ke Gali itu. Sampai sekarang belum. Udah cerita sekarang mah. Nah kenapa saya bicara ke apa, mempertanyakan juga, Gali kok bangun, saya pernah bertanya ke Gali. Jadi perasaan jadi pas disuruh balik tuh dia kayak mau jatuh, kayak seorang mau kejungkang gitu. Jadi dia kaget gitu. Nah karena udah tahu bahwa ini ada sesuatu hal yang memang gambaran ini, katakanlah saya didatangi gitu kan, dikasih tahu lah, nih seperti inilah kuburan kuda, ininya gitu kan. Hingga akhirnya si Gali saya suruh tidur lagi, saya nggak cerita banyak. Nah dari situ sudah terjadi seperti itu, makanya saya mandep langsung, saya nikmati cerita itu, dan alhamdulillah nggak ada sesuatu hal yang katakanlah takut apa gimana ya, alhamdulillah ya, selamat semua kan. Alhamdulillah rekan-rekan juga nggak ada yang dengar, nggak ada yang ini, saya dengerin ke sebelah juga masih pada ada suara lagi pada tidur. Tidak, saya nikmati. Itu tadi si Gali kan dibangunin tuh, suruh pindah pala berarti kan ya, pindah pala itu kan cara untuk cara ininya kan. Nah dapat ini, berarti dapat pengetahuan nih dari Kang Asep nih, untuk memastikan nanti kita di tempat serem nih,
Nah itu untuk memastikan kalau kita ada teman, kita bangunin suruh pindah pala, misalnya kita madep sini, suruh madep ke sini palanya berarti kan ya. Nah itu tiba-tiba si Gali bangun kan, Kang Asep. Nah bangun balik lagi sini kan, nggak mau berarti kan dia. Nah tapi tidur lagi nggak tuh si Galinya? Ya, tidur lagi, tidur, berarti nggak bangun. itu cuman secara saya juga walau alam ya, secara kebetulan memang saya juga punya ini seperti itu. Ada juga jadi kejadiannya memang yang anehnya tuh pas kebetulan memang ada yang temen yang tidur gitu loh ya, gue bingung tuh. Jadi ya memang udah seperti itu aja kali ya. Iya emang harusnya seperti itu. Jadi emang kadang-kadang kan yang dikasih tahu itu kan sendirian, dari banyak orang itu satu sendirian. Nah dari situ saya punya kesimpulan bahwasannya saya diberikan sesuatu hal bahwa ini loh salah satu keberadaan kuburan Buddha seperti ini. Ya alhamdulillah saya nikmatin. Dalam artian saya nggak punya pemikiran wah ini enggak, karena memang ini sesuatu hal yang memang memberitahu lah. Berarti benarnya betul. Ini kuburan Buddha itu dengan kejadian seperti itu Kang Asep bisa menyimpulkan benar berarti di sini kuburan Buddha. Saya mendengar ringkikan gemuruh suara sepatu kuda, terus ya juga ada semacam kuda lagi, seolah kuda lagi makan. Ada di belakang, di samping tenda, dia lagi makan rumput, terus dia iniin buntutnya kupat kepet begitu, dan suara kuda seperti itu. Nggak ada lagi pendengaran yang lain selain dari kuda. Akhirnya kan memang pada proses memastikan yang saudara Gali saya bangunkan. Nah itu saya nikmati tuh. Sampai suara guru masih ada, suara gumur masih. Nah hingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar tuh setelah saya mendengar yang namanya kalau di kampung mah hilir kayak orang bangunin tangki di musola kayak begitu kan. Nah itu saya dengar itu. Kayak model begitu. Cuman kan ini beda gitu kan, hanya selentingan ke bawah angin lah gimana. Nah itu baru saya tuh keluar. Udah ya masih pertengahan kayaknya ya. Asep. Ya masih di bawah sih. Bawah ya. Ya memang udah ketinggian lumayan sih. Hampir pertengahan kan ya. Hampir pertengahan bulan-bulan mah. Nah emang berarti apa mitosnya banyak yang kejadian aneh di kuburan kuda. Sahabat Kang Asep ngalamin sendiri bagaimana dia camp di kuburan kuda dan dia dikasih petunjuk pendengaran, dari mulai pendengaran gambaran-gambarannya. Nah untuk Kang Asep kan dalam hal pendakian itu berpengalaman ya. Nah, untuk lebih mensimpulkan dari cerita Kang Asep yang dialami itu seperti apa? Nah, kesimpulannya. Ya untuk kesimpulannya sih saya terus terang aja ini bagian dari sesuatu hal merupakan salah satu cerita juga ya yang memang harus ada di perjalanan pendakian ini gitu kan. Cuman yang pasti saya nikmati ini dan memang sesuatu hal yang seperti ini tuh ada gitu loh, dalam artian tidak hanya di Ciremai gitu loh. Untuk kesimpulannya ya saya rasa bagi para pendaki dengan hal-hal seperti ini nggak usah takut dan nggak usah menjadikan sesuatu hal ini menjadi satu halangan untuk pendakian. Bahkan kita sebagai pendaki harus lebih cenderung menghargai bahwa keberadaan hal-hal seperti itu ada. Dan yang pasti ketika kita mau melakukan perjalanan ataupun pendakian, intinya tata krama kita pakai lah. Adab satu itu. Yang kedua mungkin ya seperti biasa, jangan pernah kita berbicara sombong atau sompral, nyampah, apalagi berbuat sesuatu hal yang tidak baik lah gitu. Jadi kesimpulannya dari perjalanan itu saya sangat berterima kasih kepada sebuah perjalanan itu sendiri, dan alhamdulillah dengan halangan seperti itu saya tetap lanjut keesokan harinya dan alhamdulillah sampai puncak sama rekan-rekan. Nah pulang lewat? Masih lewat Linggarjati. Nggak camp lagi? Nggak camp. Berarti langsung pulang aja. Pulang. Nah
Alhamdulillah dari cerita Kang Asep bahkan sudah disimpulkan ya Kang Asep Jiron ya. Karena dia emang seorang pendaki, bahkan dia seorang apa namanya Asep? Apa namanya Kang Asep tuh? Apa tuh? Dalam pendakian tuh Kang Asep tuh. Oh ini suka bawa orang. Ranger apa ya? Ranger, oh enggak kalau itu. Ranger. Saya mah ini aja simpatisan aja lah. Ya, emang saya akui Kang Asep itu berpengalaman di jalur Ciremai itu. Kang Asep banyak menolong, banyak memasukkan, banyak yang diajak jalan sama Kang Asep banyak, bukan orang sini saja, bahkan orang manapun banyak. Bahkan nanti ada cerita lagi dari Kang Asep setelah yang ini. Saya mendengar dari cerita dia yang asli, dia waktu mendaki berdua sama temannya, dia sampai menolong seorang wanita ya Kang Asep ya. Nah nanti di edisi selanjutnya ya, edisi selanjutnya dia menolong wanita kena di atas gunung, kena head, nggak bisa jalan tuh, bayangkan itu alam tuh. Akhirnya Kang Asep yang menolong sama temannya sampai ke bawah, dan itu sampai diceritain banyak mistis-mistisnya yang nanti aja saksikan setelah nanti setelah yang ini ya. Ya sekian dulu dari kami ya, saya Kang Mulya sama ini Kang Asep Jiron. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon